warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin para sesepuh, para bapak-bapak sekalian yang lebih tua umurnya ketimbang saya, yang lebih lama tinggal di sini ketimbang saya amat sangat menghormati kepada antum sekalian. Saya duduk di depan ini sekali lagi, kalau ditolak Al-Badru teringat para kiai agung ya. Padahal kalau kiai agung biasanya sorbannya tebal, pecinya haji, minumannya sudah disiapkan. Biasanya enggak usah, biasa aja. Biasa Kang, tenang aja, santai bro, santai. Iya. Nah, kalau ditolak Al-Badru saya teringat itu. Padahal status saya sama, 3 huruf, 1 T, 2 K, 1 I. Jadi TKI sama seperti antum sekalian. Mungkin sering saya sampaikan, berkali-kali saya sampaikan. Cuman bedanya saya lebih awal belajar agama, ya, dan lebih awal pula diberikan hidayah oleh Allah untuk menyampaikan kepada antum sekalian. Saya tahu ada juga orang yang lebih awal belajar agama tapi belum digugah sama Allah untuk menyampaikan kepada orang lain. Padahal orang yang mengetahui kondisi Islam itu membutuhkan akan ilmunya, kemudian tidak menyampaikan ilmu agamanya kepada orang lain, itu sudah dikategorikan orang yang mengumpat, menyimpan ilmu agamanya. Maka kelak pada hari kiamat, orang-orang seperti itu tidak mau mengamalkan ilmunya kepada orang lain akan dicambuk dengan api neraka. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disanadkan dari Abu Hurairah, man su'ila an ilmin, siapa orang yang ditanya salah satu ilmu perihal ilmu agama atau makna secara luasnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan pada hadis tersebut, orang yang tahu betul sekelilingnya membutuhkan akan ilmu agamanya, dia tidak mau membuka kepada orang lain alias mengumpat ilmu agamanya tersebut, uljima bijamin minan nar. Orang-orang seperti itu akan dicambuk dengan cambuk api. Untuk itu ikhwafillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini adalah satu kewajiban kita semua untuk saling sama-sama mengingatkan, untuk sama-sama saling mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berbicara panjang lebar, ini masih ada waktu, asarnya jam 4.04 ya. Nanti insya Allah acara intinya setelah sholat asar saja ya. Acara inti antum sudah paham semua ya. Sebab tanggung kalau kita sekarang acara inti, mungkin saya nggak begitu lama lah, sebentar. Nanti boleh lah, gimana mbak enaknya? Bisa acara aja ya. Ya. Kalau memang acara intinya habis ini ya nanti saya ngomong semenit setengah, nanti selesai doa kita acara lagi. Ikhwafillah rahimakumullah, yuk kita berdoa bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan tanggal 10 tidak terjadi apa-apa. Perang diredakan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kita semua masih punya kebutuhan ya, yang hutang belum terlunasi ya kan, yang punya hajat rumahnya baru setengah, genteng belum naik. Semua saya yakin punya hajat. Yuk kita bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, Anta ya qabidu ya basis, Anta ya wali, Anta ya nasir, Anta ya qadiyal hajat, ikdi hajatina wa antuqbid jami'a hawaina. Ya Rabb, Engkau zat yang bisa menahan seluruh kejadian yang ada di alam jagat raya ini. Tahan kejadian perang yang sampai terjadi pada tanggal 10. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sedikit, barat sedikit, timur sedikit, semua huru-hara terjadi di mana-mana. Ini dimakna min alamat yaumil qiyamah. Semakin dekatnya tanda-tanda hari kiamat itu akan terjadi. Iqtarabal nas yaitu telah didekatkan, telah dijadikan dekat hari kiamat itu oleh Allah. Namun wahum mu'ridun, kita lebih lalai, lebih terbuai dengan angan-angan yang begitu panjang untuk merengkuh dunia, untuk mengumpulkan dunia sehingga setinggi gunung. Untuk itu orang yang paling pandai adalah orang yang dapat mengkondisikan syahwat dan hawa nafsu. Bahkan sampai ganasnya akan syahwat dan nafsu atas diri seorang hamba, kata Nabi, laisa minna mayyattabi'u hawahu, bukan tergolong daripada umatku nanti pada hari kiamat, kata Nabi, orang-orang yang masih menuruti hawa nafsunya. Wajar dan menjadi hal yang lumrah sebagai fitrah manusiawi ingin merengkuh dunia sebanyak-banyaknya, itu hal yang wajar. Tapi sesuatu hal yang berlebihan dan melampaui batas agama itu sudah tercakup suatu hal yang tidak wajar. Maka bagaimanapun kita memiliki inginan, kita memiliki angan-angan yang begitu panjang, tapi ada satu rem, satu kendali, yaitu kendali agama. Bagaimana kita tahu supaya kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, syahwat kita? Adalah dengan cara kita berkumpul bersama di sini, kita bersama mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kepengen diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, kata baginda Rasul, sambunglah silaturahmi. Di dalam tafsir ini adalah salah satu ayat yang akan menjadi cambuk buat kita semua. Adalah wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sudah, nanti semuanya diiri masalahnya. Ya, kalau bisa kuenya taruh dulu. Jadi terbayang masalahnya. Ya yang jelas sih tidak dimakan, saya juga nggak enak kan. Semua nelan ludah masa saya minum. Ya, gara-gara disindir masalah minuman. Ikhwafillah rahimakumullah, masjid ini tanpa sampean pun akan menjadi sepi, ya. Yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, beliau berterima kasih sama teman-teman yang proses nganggur, proses fisabilillah sedang nganggur, ramaikan di sini. Itu juga merupakan amalan-amalan yang baik yang meramaikan masjidnya Allah. Untuk itu masjid ini saya nyatakan bukan milik pribadi pengurus, bukan milik pribadi saya, tapi ini jelas-jelas milik umat. Maka tidak ada yang berhak melarang tidur di masjid ini kalau memang dalam proses nganggur. Malah kita harus bersyukur. Bahkan di Masjid Al-Furqan itu diramaikan oleh orang-orang yang swasta atau orang-orang yang kisahnya fisabilillah. Ada 24 orang-orang fisabilillah katanya di sana. Yang kerja juga ya kan ya, juganya tidur di masjid, yang kerja juga jaganya tidur di masjid seperti itu. Jadi ramai setiap harinya, enggak apa-apa. Urusan masalah bayar listrik, masalah bayar air dan lain sebagainya, Allah yang menang. Iya kan? Bukan kita nggak usah mikirin, uang dari mana nanti bayar listrik, nggak usah mikirin. Yang menggerakkan tangan orang menjatuhkan uangnya di kotak amal itu siapa? Zatnya Allah. Kita nggak usah pusing masalah itu, nggak usah takut. Ya gimana? Nanti itu mesin cuci jalan terus listriknya, udah nggak usah mikirin itu. Allah yang akan ngasih. Saya yakin Allah yang akan ngasih. Maka kita hormati teman-teman yang sedang proses menanggung. Ingat kata hadis Nabi, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang-orang yang bisa meringankan beban sesama saudara muslimnya satu beban kehidupan di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya nanti salah satu beban di hari kiamat. Gak usah ngomelin orang lagi sedih, ya enggak? Prosesnya dikerja sulit, nanti bikin kotor di sini. Jangan. Tolong sahabat-sahabat
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Oh, apa Ustaz kita ya? Ini wakil amir Pak, sama wakil amir juga. Pertolongan Allah itu bersama hambanya, selama hambanya mau menolong orang lain. Ya, coba dong, ngaji rasanya itu sama. Ini hati kita, sini nunjuknya, jangan gitu, sini nunjuk. Kita ngebayangin kalau posisi kita seperti dia, gitu maksudnya, gitu loh. Supaya kita lebih banyak merunduk, menangis lagi di hadapan Allah. Sehingga kita mau mencintai sesama saudara kita sebagaimana kita mencintai pribadi kita. Ya kan? Al-mu'minu may yuhibbu nafsi ma yuhibbu dia. Adalah orang-orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang-orang yang mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai diri pribadi. Itu gitu. Ya. Ya. Ya bukan berarti kita mendoakan orang nganggur supaya tetap nganggur sehingga diberi enggak. Ya gantian ya teman-teman yang sedang nganggur kita walaupun jarang ke mushola ajak ke mushola daripada masuk ke KM apa itu? Ya yang yayasan Kristen atau nginap-nginap di tempat lain yang tidak sumber masalahnya kan nggak jelas ya kasihan udah di sini kan ya ramaikan masjid yang penting pesan kita bersama adalah jaga jaga kerapihannya lah. Kalau ngerokok sudah dikasih tempat di belakang jangan rokok di depan karena di sini tahu sendiri kan ketat ya material kesehatan material kebersihan gitu kan. Jangan sampai gara-gara puntung rokok yang kecil kita jadi teguran yang menyebabkan cermin Masjid Al-Barakah ini tidak bersih, tidak baik gitu ya. Kita sama-sama saling menjaga. Tidak ada dan saya yakin ya, semuanya punya rasa tanggung jawab lah ya, punya rasa tanggung jawab. Tidak ada hak salah seorang dari pengurus melarang teman-teman kita yang proses menganggur hingga mau nganggur di sini. Tidak ada. Tidak boleh lah gitu ya. Kalau ada yang melarang ya laporkan saja sama polisi. Ada Pak Randy jadi borgol sekali ya. Jadi nggak berkah Pak ya. Kalau orang sudah membuat sulit sesaudaranya tuh pasti nggak berkah rezekinya tuh akan disulitkan lagi sama Allah ya. Itu wakilah rahmatullah ya, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan agama dari tadi malam masalahnya kita ya. Kita udah ngaji dari tadi malam, kita kedatangan tamu dari mahasiswa juga ya. Alhamdulillah walaupun ini berbenturan dengan acara-acara di tempat lain kayak Cangwon, kemudian Tusil ya. Tapi alhamdulillah madrasah lokal ini masih banyak jamaahnya ya. Ini satu pertanda bahwa Allah masih membimbing hati kita ya. Di antara keutamaan kumpulnya kita di sini adalah pertama kita akan dipanjangkan umur. Man ahabba ayyabsuṭalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa orang yang menginginkan diluaskan bukan ditambahkan kata Allah. Diluaskan. Kalau luas ukurannya berapa Allah yang tahu. Ya. Panjang lebarnya nggak tahu, namanya diluaskan. Kalau ditambah kita punya uang 100 mungkin tambahnya 50, 20 atau 100 gitu kan. Tapi kalau diluaskan, Masya Allah nggak ada ukurannya. Jadi siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya ya, maka sambunglah silatur. Seperti ini adalah wadah sebuah silaturahmi ya, bercerita keluh kesahnya perihal di pabriknya, keluh kesah keluarganya, barangkali bisa memberikan solusi dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah. Pilihlah dari sekian teman-teman yang bisa menaruh rahasia kita sehingga kita jadikan teman akrab gitu kan, insyaallah. Sehingga kita terbina satu ukhuwah yang didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyaklah faedah daripada kita berkumpul di sini.